A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'lamu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pemirsa AMKI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan perintah Allah, ya, begawe, bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup kita ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa AMKI TV yang dirahmati Allah SWT, pagi ini saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan isi kandungan di dalam Al-Quran. Dalam metode 8M, cara mudah menghafal Al-Quran, kandungan Al-Quran itu ada 8. Yang pertama ada perintah, yang kedua ada larangan, yang ketiga ada kabar gembira, yang keempat ada ancaman, yang kelima ada kisah, yang keenam ada perumpamaan, yang ketujuh ada pernyataan, dan yang kedelapan ada perbandingan. Di dalam Al-Quran yang 8 macam itu adalah merupakan maklumat, ya, pemberitahuan Allah kepada kita. Jadi kadang-kadang dalam bentuk perintah, kadang-kadang larangan, kadang-kadang kita temukan ancaman, ya, kadang-kadang kita temukan pula kabar gembira. Bahkan banyak kita temukan kisah-kisah di dalam Al-Quran, mulai kisah dari para nabi dan rasul sampai para orang-orang yang diberikan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pagi ini saya ingin menyampaikan informasi yang ada di dalam Al-Quran, karena salah satu dari fungsi Al-Quran ada sebagai peringatan, maka tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberi peringatan kepada manusia. Allah SWT berfirman, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Tidaklah aku utus seorang rasul, ya, dalam hal ini adalah Muhammad, melainkan untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah, kemudian ini ada lagi lanjutan surah Al-Mu'minun ayat 99, bahwa isi di dalam Al-Quran itu ada, yaitu yang namanya penyesalan. Nah, jadi nanti di akhirat itu ada 2 golongan yang menyesal. Yang pertama golongan orang kafir, yang kedua golongan orang yang beriman. Golongan orang kafir menyesal karena waktu di dunia tidak melakukan amal soleh, bahkan menolak kebenaran, menolak perintah-perintah yang disampaikan kepada mereka. Sementara orang yang beriman menyesal. Kenapa? Karena penyesalannya dulu waktu di dunia amal solehnya kok nggak banyak begitu, ya. Kok dikit. Nah, setelah tahu ternyata di sana balasannya luar biasa. Nah, oleh karena itu
ketika orang-orang kafir itu mengalami penyesalan, maka minta kepada Allah. Apa permintaan mereka? Mereka minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Nah, ini ayat 100-nya ini. Ya, ayat 100 dari surah Al-Mu'minun, ya. Mereka itu minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh yang dulu ditinggalkan, yang dulu belum dilakukan karena mereka tidak percaya. Terus apa tanggapan Allah kepada mereka? Allah, dia itu hanya basa-basi saja, dia aja ngomong aja, itu nggak akan benar itu, ya kan? Kalau toh sekiranya mereka itu dikembalikan ke dunia, dia akan tidak melakukan apa yang dia katakan, ya. Nah, kenapa? Karena sekarang mereka berada di barzah-barzah, dinding-dinding tebal yang membuat mereka tidak bisa kembali. Nah, oleh karena itu, mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih ada kesempatan untuk mengubah nasib kita, maka mari kita melakukan 3 hal. 1, kita belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita memahami Al-Quran dengan sungguh-sungguh sebagaimana pemahaman para salafus soleh. Jangan memahami Al-Quran dengan nafsu kita sendiri, ya kan? Nah, yang ketiga, setelah kita pahami itu Al-Quran, ya, kita belajar bagaimana cara mengamalkan Al-Quran itu supaya Al-Quran menjadi akhlak dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan Al-Quran sebagai akhlak beliau dalam kehidupannya. Jadi kalau ingin melihat siapa Al-Quran yang berjalan, yaitu Rasulullah SAW. Suatu ketika ada sahabat datang pada Ibunda Aisyah bertanya, ya Ibunda Aisyah, apakah akhlaknya Rasulullah itu? Ibunda Aisyah menjawab, hulukuhul Quran, yaitu akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya bahwa seluruh kandungan di Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Yang ada perintah sudah dilaksanakan, yang ada larangan sudah ditinggalkan semua. Yang ada perintah untuk disampaikan kepada umat sudah disampaikan. Tidak ada satu potong ayat pun di dalam Al-Quran yang Rasulullah tahan. Ya, wah ini ayat ini untuk saya sendiri saja. Enggak, tapi Rasulullah sampaikan semuanya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW hendaknya menjadi umat yang pandai bersyukur kepada Allah, yaitu menjadikan Rasulullah sebagai qudwatun hasanah bagi kita semua. Sekali lagi, saya sarankan agar kita senantiasa belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran sesuai dengan kesanggupan kita. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesya Primasifani, usia 14 tahun. Saya mondok di Tahfidz Madinatul Quran ini kurang lebih sudah 3 tahun, sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 ini. Alhamdulillah, saya di sini senang dan betah. Senang karena di sini lingkungannya enak, positif juga. Tentang teman-teman, alhamdulillah baik. Di sini saya juga bisa belajar memperbaiki bacaan, contohnya tajwid.